channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Darah Perempuan Iblis. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Pagi sayang, ucap Mas Fadlan lembut di telingaku. Bibirnya yang tipis bermain manja di pipiku. Geli mas, aku menggeliat manja. Kupincingkan mata dan menatap lembut Mas Fadlan, pria yang sudah menemaniku selama 5 tahun ini. Mas pergi kerja dulu ya sayang, kamu jangan capek-capek di rumah ya, bisiknya lembut. Iya mas, hati-hati di jalan ya sayang, ucapku seraya mencium punggung tangannya. Mas Fadlan tersenyum manis, ia pun balik mencium keningku lembut. Ku tatap kepergiannya dengan senyuman dan doa di hatiku. Ya, Mas Fadlan lelaki tampan dan juga lembut, berkulit putih dan tinggi, juga mempunyai tubuh yang ideal. Ia selalu memperlakukanku dengan baik dan sangat menyayangiku. Seorang lelaki yang perfeksionis dan juga teliti, membuatnya selalu tampil mempesona di setiap waktu. Aku sungguh bahagia menjadi istrinya. Sayangnya di usia pernikahan kami yang sudah memasuki usia 5 tahun, aku tidak kunjung mengandung. Namun itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami. Mas Fadlan tetap berlaku baik dan sikapnya tidak pernah berubah. Brem, kudengar deru mobil Mas Fadlan di luar. Pelan-pelan kulangkahkan kaki keluar kamar menuju dapur. Seperti biasa, sarapan sudah tersedia di atas meja. Selain tampan, Mas Fadlan sosok suami yang sangat pengertian. Ia tidak pernah merepotkan dan selalu menyempatkan diri membantuku. Ia pun tidak pernah banyak menuntut. Ku seruput susu coklat hangat di atas meja, duduk manis sembari mengunyah roti tawar dengan selai stroberi, menikmati pagi sebelum berangkat ke butik. Kamu memang suami idaman mas. Aku berdecak kagum. Aku adalah Widya, wanita muda yang sangat beruntung diperistri olehnya. Brem, cit. Mobil putih berhenti di depan kosan bercat putih. Seorang wanita cantik masih belia keluar dari salah satu kosan menyambut lelaki tampan berkemeja coklat di dalam mobil. Wanita itu tampil dengan tampilan kemeja merah dengan rok hitam di atas paha, berjalan melenggok memamerkan paha putih dan tubuhnya yang indah bak gitar Spanyol. Rambutnya hitam sebau terkibas manja membuat sang lelaki bertecak kagum mengagumi kecantikannya. Pagi sayang, sapanya begitu berada di samping mobil. Pagi juga cantikku, ayo masuk, nanti kelihatan orang, jawabnya sambil celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Tenang saja sayang, aman, ucapnya dengan memainkan jemari lentiknya. Gadis itu pun kemudian masuk ke dalam mobil.
sengaja merundukkan tubuhnya dan memamerkan mahkota putihnya hingga sang pria menelan ludah. "Sayang, sarapan pagi dulu dong," goda sang pria. Sang pria mendekatkan wajahnya dan menatap mesra gadis cantiknya. "Belum dapat ya dari Widya istrimu?" sahutnya beringsut mundur seolah menolak. Seperti biasa, wanita pemalas itu masih tertidur ketika aku bangun. Akulah yang menyiapkan segala keperluanku sendiri dan membuat sarapan," dengkusnya kesal. "Cup cup cup, sayang, ada aku di sini," bujuk gadis muda itu. "Kamu sih buat aku bad mood. Boro-boro mau sarapan, mau pergi pun ia belum mandi, membuatku tidak bernafsu mendekatinya," papar sang lelaki yang ternyata adalah Fadlan. Ia adalah suaminya Widya. "Ia beda sekali sama kamu, sayang. Pagi-pagi sudah cantik, wangi, seksi, membuatku selalu deg-degan kalau dekat dengan kamu," puji Fadlan kepada wanita muda itu. "Oh ya sayang, Mas sudah transfer 5 juta ya, sesuai permintaanmu kemarin," ujarnya sembari menunjukkan ponselnya. "Ah, makasih sayang." Wah, si gadis tampak kegirangan dan mencium mesra pipi Fadlan. "Cuma pipi? 5 juta loh sayang, tidak sedikit itu," jawabnya dengan memanyunkan bibirnya yang tipis. "Ya, sini." Si gadis menarik keras kemeja Fadlan. Kecupan demi kecupan mendarat di bibirnya. Fadlan pun tidak kuasa menolaknya. "Sudah ah, ayo kita berangkat kerja, nanti kita terlambat." Mereka pun menyudahi aksinya. "Kamu memang liar sayang, itu kenapa aku sangat tergila-gila kepadamu," puji Fadlan membuat gadis itu tersenyum malu. "Habis pulang kerja aku tunggu di kafe depan kantor ya. Kita lanjut ke hotel. Ingat loh, maumu sudah kuturuti. Gantian aku yang minta," tutur Fadlan dengan kedipan manja. Si gadis hanya tersenyum simpul dan mengangguk. Fadlan meremas geram paha si gadis hingga ia terlonjak kaget, membuat Fadlan semakin gemas dan tidak sabar menunggu sore tiba. Gadis itu adalah Prameswari. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Memes. Wajahnya memang sangat cantik, bibirnya tipis, hidungnya bangir dan bulu matanya lentik. Gadis berusia 20 tahun itu jatuh hati kepada seorang pria beristri bernama Fadlan. Pria ganteng berusia 30 tahun yang belum memiliki keturunan. Awal pertemuan mereka di sebuah kantor. Memes adalah karyawan baru di kantornya Fadlan. Benih cinta itu muncul sejak awal mereka saling pandang saat bersamaan menaiki lift. Fadlan tidak sengaja menginjak kaki Memes dan saat itu mereka langsung berkenalan. Fadlan ternyata sosok pria yang sangat Memes idam-idamkan. Selain tampan, Fadlan juga punya kedudukan penting di kantornya. Enak diajak bicara dan selalu rapi, membuat Memes langsung jatuh hati. Ternyata gayung bersambut, Fadlan tidak kuasa menahan hasrat diri untuk bisa memiliki Memes. Walaupun ia sudah beristri, ia pun jatuh hati dengan paras cantik dan tubuh seksi sang gadis. Poh Prameswari, "Sayang, jangan lupa sore ini di Hotel XX ya. Aku sudah menunggu lama seharian ini. Untuk pertama kalinya, aku ingin menikmati waktu kita berdua," seru Mas Fadlan begitu berpapasan denganku. Tangannya menggelitik manja di bahuku. "Jangan macam-macam Mas, nanti ada yang lihat," ucapku seraya melihat sekeliling. Banyak mata yang sepertinya mengawasi gerak-gerik kami.
Kamu ingat, teman istrimu ada di sini. Bisa gawat jika dia tahu. Aku mencoba memperingati lelaki itu agar perselingkuhan kami tidak terendus teman-teman sekantor. Iya sayang, don't forget ya, nanti sore aku sudah tidak sabar, ujar Mas Fadlan. Ia menatapku dengan wajah mesumnya. Aku mendengus kesal. Mas duluan ya sayang, dadah Mayani. Wah, ucapnya genit. Aku terkekeh geli melihat tingkahnya yang seperti anak kecil. Ah, andai dia belum beristri, aku pasti mendapatkan dia seutuhnya. Batinku melihat ia berlalu pergi. Hatiku seperti ditusuk sembilu peri. Untung saja ibuku dulu memberikan resep menggait lelaki beristri seperti Mas Fadlan. Resep jitu yang akhirnya membuat ia tertunduk dan menuruti semua perintahku. Batinku dengan senyum tersungging jahat di wajahku. Aku berbalik, sekilas sepasang mata seperti memperhatikanku. Aku menatap balik, mata itu tajam. Sialnya, ternyata itu adalah Nania. Sahabat Widya memperhatikanku sejak tadi. Aku rasa ia mulai curiga. Sontak Nania gelagapan melihat tatapan tajam dariku. Ia kemudian berbalik dan berlalu pergi. Awas saja kau Nania, jika kau kembali memata-mataiku, kau akan berada dalam kekuasaanku. Geramku melihat tingkah Nania. Aku pun melangkahkan kaki menuju ruangan kerjaku. Kembali ku tatap mata Nania dengan tajam. Ia segera menunduk begitu mata kami beratu pandang. Dasar pengecut, desisku kemudian. Dengan angkuh ku naikkan sebelah kakiku menopang pada kaki yang lain begitu aku duduk. Sengaja aku untuk memperlihatkan pahaku yang mulus. Tidak hayal beberapa pasang mata lelaki mesum melihatku. Begitu juga tatapan benci wanita yang tidak sengaja melihat aksiku. Aku tidak peduli. Sore hari ketika waktu kerjaku usai seorang diri, aku melangkah menuju kafe seperti permintaan Mas Fadlan. Reki teman sekerjaku menjajari langkahku. Pulang bareng yuk mes, tawarnya lembut. Tidak perlu, seseorang telah menungguku. Jawabku menolak tawarannya. Sedikit kasar tapi tidak apalah. Aku tidak ingin memberi harapan kepada pemuda kere sepertinya. Naik motor bukanlah levelku. Apalagi motor butut. Aku bergidik jijik membayangkan naik motor. Panas dan debu yang menempel di wajah cantikku. Seseorang, tapi aku tidak melihat siapapun menunggumu, mes. Cecarnya seolah tidak percaya. Kok kamu kepo sekali sih? Tanpa menunggu ucapannya, aku segera mempercepat langkahku. Mes, panggil Reki yang aku tinggalkan. Aku pun tidak memperdulikan suara Reki. Mengesalkan, dasar pemuda kere tidak sadar diri, umpatku geram. Mas, jemput aku di gang sebelah kafe. Aku tidak ingin berlama-lama. Sebuah pesan ku kirimkan melalui ponsel baruku. Hadiah ulang tahun dari Mas Fadlan. Kling! Ponselku bergetar, sebuah notif balasan terpampang di layar. Siap Mayani, aku tersenyum lebar. Selangkah lagi, lelaki ini akan berada dalam pelukanku untuk selamanya. Tidak berselang lama, Mas Fadlan pun segera menjemputku. Matanya berbinar begitu melihatku. Aku seperti sudah tahu isi otaknya saat itu.
Apalagi kalau bukan ingin menjamah tubuh seksiku. Sedari tadi ia terus memainkan tangan nakalnya menjalari setiap lekuk tubuhku. Tidak hayal perbuatannya menimbulkan protes dariku. Bisa-bisanya ia berbuat seperti itu dalam keadaan jalanan padat merayap seperti ini. Mobil pun akhirnya berhenti di parkiran hotel berkelas. Dengan sigap, Mas Fadlan menarik tanganku. Ia seperti anak kecil yang meminta dibelikan mainan. Aku menyunggingkan senyum melihat tingkahnya. Setelah memesan kamar di hotel, lagi-lagi Mas Fadlan menarik tanganku kencang. Aku sempat hampir tersungkur akibat ulahnya. Ia hanya tersenyum genit melihatku manyun karena ulahnya. Nyet, ceklak. Ia menghidupkan lampu ketika memasuki kamar hotel. Ruangan hotel itu cukup luas dan nyaman. Mas mandi duluan atau kau mau mandi bersamaku? Ucapnya menggodaku. Mas mandi duluan saja, aku ada urusan sebentar. Tolakku kemudian. Aku tidak ingin ia tahu jika aku akan melakukan ritual untuk membuatnya lebih bertekuk lutut di hadapanku. Oke sayang, aku mandi tidak akan lama, lirihnya dengan tatapan nakal. Aku pun hanya tersenyum simpul menatapnya. Setelah kurasa keadaan aman, aku berjalan menuju dispenser yang berada tidak jauh dari tempat berdiri. Ku tekan tombol air panas dan menyodorkan cangkir putih yang ada di hadapanku. Sret! Perlahan ku buka tas dan mencari suatu benda yang sedari pagi sudah kusimpan di sana. Benda putih dengan bercak darah yang sudah mengering. Benda itu kucelupkan bersamaan dengan teh melati dan gula 1 sendok. Kurapalkan mantra dan senyum tersungging begitu lebar di wajahku. Tidak lama Mas Fadlan keluar kamar mandi dan menatapku mesum. Ia berlari mendekatiku dan hendak mencium bibirku. Tanganku menyentuh bibirnya dan menolaknya secara halus. Aku mandi dulu mas. Mas sembari menungguku selesai mandi, minumlah teh spesial buatanku. Harus kau habiskan ya. Jika tidak, aku tidak akan bercinta denganmu. Ancamku kepada Mas Fadlan. Baik sayang, ucapnya dan ia segera menyeruput teh buatanku. Nikmatilah teh beserta darah haidku sayang, agar kau semakin bergila-gila padaku. Batinku bangga, aku puas ia akan segera menjadi milikku. Widya, kau akan segera menjadi janda, bisikku mengancam Widya. Wah, tidak salah aku memilihmu mes. Kau memang hebat di atas ranjang. Puji Fadlan terengah-engah sembari merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Iyalah, aku memang jagonya, sahut Memes Jumawa sambil mengikat rambutnya yang basah karena peluh yang membanjiri hingga seluruh tubuh. Tapi sejak kapan kau sudah tidak perawan, Mes? Biarpun sempit, aku tahu kau sudah tidak suci lagi. Hardik Fadlan. Ah, sudahlah, kau pun bukan berjaka, suami orang lagi, balas Memes acuh. Tapi kau tetap mau kan? Goda Fadlan. Ia pun kemudian mencium punggung Memes yang putih. Untung kau tampan mas, kalau kau tidak tampan, pasti sudah kutinggalkan. Kata-katamu itu cukup menyakitkan mas, sentak Memes. Hehe, maaf sayang, jangan marah ya. Walaupun sudah tidak perawan, tapi tetap keset dan membuat aku melayang, rayu Fadlan. Ah, sudahlah, aku mau pulang saja sekarang.
Memes merajuk dan segera merapikan dirinya. Fadlan segera meraih tangan Memes dan Memes terjatuh dalam pelukan pria beristri itu. Jangan marah lagi ya, nanti Mas belikan tas yang kemarin kamu pinta. Lagi-lagi Fadlan merayu, dan Fadlan mengecup pipi Memes dengan lembut. Serius, 1 juta loh Mas. Memes menatap Fadlan menunggu jawaban. Iya sayang, asal kamu jangan marah lagi ya. Maafin Mas ya sayang. Fadlan menggenggam erat tangan Memes. Wah, cepat juga ramuan itu bekerja. Dalam hitungan menit sudah bereaksi. Batin Memes, senyumnya terulas tanpa ia sadari. Iya, tapi layananku memuaskan kan? Memes memastikan. Pastinya, dan membuat ketagihan. Pengen lagi, pinta Fadlan. Mas, sudah jam segini. Istrimu sudah pulang dari butik. Kamu tidak menjemput istrimu? Tanya Memes. Astaga, iya benar, sudah jam segini, telat 1 jam, pekik Fadlan. Tuh kan, harusnya biasa saja Mas, ucap Memes cemburu. Bukan begitu sayang, kamu kan tahu bagaimana cerewetnya Widya. Kamu sabar ya, di hatiku ini cuma ada kamu, ujar Fadlan meyakinkan. Ia segera merapikan pakaiannya dan mengajak Memes untuk pergi meninggalkan hotel. Walaupun di sepanjang jalan Memes hanya cemberut, tapi ia tidak mengindahkan Memes. Yang ada di pikirannya adalah cepat sampai butik karena istrinya sudah menunggu untuk dijemput. Di depan butik seorang wanita yang masih cukup muda, berusia 30 tahun, sedang asik duduk menikmati suasana sore ditemani rintik hujan. Wanita berambut ikal sebau itu dengan setia menunggu suaminya. Butik sejak 1 jam tadi sudah ia tutup. Ia tidak peduli angin yang cukup kencang berhembus menerpa tubuh rampingnya yang hanya tertutup blazer ungu. Berulang kali ia menatap jam. Tidak jua ia dapati sang suami menjemputnya sore ini. Ia menatap langit yang semakin menghitam. Mendung menggelenyut, pertanda hujan akan segera datang. Hatinya kian kalut sejak tadi pagi, perasaannya tidak karuan. Apa yang sedang terjadi dengan suaminya? Tiba-tiba mata Widya, wanita yang menunggu suaminya itu, membulat. Ia menangkap bayangan putih melesat cepat dari ujung jalan. Ya, mobil suaminya sudah tiba. Ia mengucap syukur melihat kedatangannya. Cekrek, brak. Halo sayangku, maaf ya, Mas terlambat. Fadlan berlari menemui Widya. Di tangannya tergenggam buket mawar merah merona. Iya Mas, tidak apa-apa. Widya membalas pelukan suaminya yang erat. Tunggu. Bau apa ini? Seperti ini bau mawar sayang. Ini untukmu. Fadlan menyerahkan buket mawar merah yang langsung diterima Widya dengan senang hati. Terima kasih sayang. Hari-hari ini kamu tambah romantis saja, puji Widya seraya mencium pipi suaminya. Menyenangkan istri itu membuka pintu rezeki suami, benar kan? Ujar Fadlan memasang muka polosnya. Dalam hatinya ia sungguh gusar membohongi istri yang mencintainya. Widya pun mengangguk mendengar celotehan dari Fadlan. Ayo sayang, kita pulang. Hujan sudah mau turun. Nanti sesudah kita mandi bersih-bersih, kita sholat maghrib barengan ya, pinta Fadlan. Lagi-lagi ia mampu bersandiwara menjadi suami yang soleh, sayang dan pengertian kepada istri sempurna. Tengah malam ketika semua orang sudah tertidur pulas, begitupun dengan Widya.
Fadla berbaring dengan gusar. Ia tidak dapat memejamkan matanya walaupun sekejap. Bayangan Memes menari-nari di pelupuk matanya. Tubuh Memes yang indah, erangannya yang menggoda. Fadlan menghela nafas dalam. Ia benar-benar terpesona oleh Memes. Dalam pikirannya hanya ada Memes. Fadlan memalingkan wajahnya ke arah Widya. Ada rasa kasihan terselip di relung hatinya. Sampai kapan ia harus mendua dan berbagi cinta di kediaman Memes? "Bagaimana, Nak? Kamu berhasil membuatnya meminum darah haidmu itu?" cecar seorang wanita parubaya ketika melihat Memes tiba di ambang pintu. "Tentu saja, Mah. Itu hal mudah bagiku," jawab Memes enteng. Ia membuang tasnya ke sembarangan tempat dan merebahkan tubuh kotornya di atas sofa ungu miliknya. "Bagus, kalau begitu sebentar lagi kau jadi orang kaya dan kita terbebas dari kemiskinan," ucap wanita itu yang ternyata itu adalah ibunya Memes. "Semua berkat ramuan itu, Mah. Makasih ya, Mah," Memes berucap girang. "Itu baru permulaan. Mama punya yang lebih dahsyat lagi. Besok kita mulai ritualnya," ajak mamanya Memes. "Baik, Mah. Demi kehidupan kita yang lebih baik, aku akan mengikutinya. Apapun itu," jawab Memes pasti. "Mah, jadi kita melakukan ritual malam ini?" tanya Memes ketika mamanya keluar dari kamar. "Tapi kamu harus ikut ke danau sama Mama. Sekitar 30 menit perjalanan kalau naik motor," papar mamanya Memes. "Tidak apa-apa, Mah. Asal apa yang kita mau bisa tercapai. Aku bosan miskin, Mah. Semenjak kepergian Papa, hidup kita sengsara," sahut Memes. Ia kemudian memeluk erat tubuh mamanya. Mamanya pun menyambut dengan cinta. "Kamu memang anak Mama yang terbaik. Mama beruntung memilikimu, Nak." Mamanya mengusap rambutnya lembut. Kecupan lembut mendarat di keningnya. "Terima kasih, Mah. Mama selalu ada untuk Memes. Memes sayang Mama," jawab Memes. Malam mulai larut, langit hitam hanya terterangi bulan sabit di sepanjang perjalanan kami. Tidak ada cahaya bintang menemani. Hanya angin malam yang berhembus cukup kencang menusuk hingga ke tulang. Motor melaju cukup kencang, Mama mempererat pegangan tangannya. Kasihan sekali Mama sudah setua ini masih merasa kesusahan dan masih berjuang bersamaku. Aku sudah lelah hidup miskin. Kehidupanku harus berubah. "Mah, kita akan segera mengakhiri kesedihan ini, Mah. Sebentar lagi Mama tidak akan naik motor. Kita bakal punya mobil, Mah. Memes janji," ucapku dengan sesekali mengusap tangan Mama. Aku semakin mengegas motor dan motor semakin kencang. Kami melewati barisan pohon pinus yang cukup rindang. Takut itu sudah pasti. Tapi demi satu tujuan kami harus berani. Motorku parkir di sela semak-semak, berjalan bersama Mama menuju arah danau. Suasana sepi, tidak ada seorang pun. Hanya ada aku dan Mama, kami saling bergandengan. Mama menggenggam tanganku dengan erat. "Wak! Wak!" Terdengar suara burung hantu dan gagak bersahut-sahutan. Namun kami tetap melangkah beriringan dan bersambung. Apakah yang akan dilakukan Memes dan juga orang tuanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.